Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Hari ini kita belajar pelajaran yang sangat kalian tunggu-tunggu. Apa? Pelajaran matematika. Oke. Bu Raifah ingatkan kembali, saat kita belajar matematika, jangan anggap matematika itu pelajaran yang membingungkan, yang membosankan, yang tidak membahagiakan atau menyulitkan kalian. Tapi anggap matematika ini sebuah pelajaran yang di sini kita bisa bermain dengan angka, bermain dengan operasi-operasi hitung. Oke? Nah, oke sayang, hari ini kita akan belajar materi yang selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, hari ini nih kita bakal belajar yang namanya operasi hitung pembagian pecahan. Nah, di pembagian pecahan ini bagaimana sih, Bu? Apa sih, Bu, bedanya sama operasi-operasi yang lainnya? Kalau kemarin di operasi penjumlahan dan pengurangan kita ketemu cara kupu-kupu. Kalau kita belajar di operasi perkalian, kita bisa mengalihkan langsung. Nah, di operasi pembagian pecahan ini kita ketemu apa ya? Mau tahu? Yuk, langsung aja ya. Oke, di materi ini kita akan belajar 3 hal. Apa saja itu? Hal yang pertama adalah kita akan belajar tentang pembagian pecahan dengan bilangan pecahan, seperti biasanya. Yang kedua, pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Dan pembagian pecahan dengan bilangan desimal. Oke, mau tahu? Yuk langsung aja ya. Nah, tapi sebelum kita ke operasi pembagian, Bu Iva mau memberi sebuah informasi. Informasinya tentang kebalikan sebuah bilangan. Nah, di sini Bu Iva bakalan ngasih tahu dua bilangan, kebalikan dari bilangan pecahan dan kebalikan dari bilangan asli. Yang mana kalau sebuah bilangan dikalikan dengan kebalikannya itu nilainya sama dengan 1, nilainya 1. Nah, atau biasa di kebalikan bilangan ini bahasa kerennya tuh inverse-nya. Nah, kalau bilangan pecahan punya, misalnya saya punya 2/3 nih, ada orang dari gambaran Bu Raifah nih menunjukkan 2/3. Nah, inverse-nya 2/3 itu berapa? Inverse-nya itu 3/2. Jadi dibalik secara langsung. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Atau yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Oke? Nah, dari sini 2/3, Bu Raifah punya bilangan 2/3 ini, kalau dikalikan dengan kebalikannya, atau kebalikannya itu 3/2, kalau kita kalikan, nah, benar nggak hasilnya 1? Yuk, kita coba ya. 2/3 dikali 3/2. Nah, 2/3 kali 3/2. 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 2 juga 6. Nah, ingat nggak? Pecahan akan bernilai 1 jika penyebut dan pembilang sama. Lah ini, coba dilihat. 6/6 itu sama dengan 1. Itu inverse dari bilangan pecahan. Sekarang kalau inverse dari bilangan asli kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, Bu Raifah beri contoh 2. Kebalikan dari 2 berapa? Min 2? Bisa. Tapi kalau kebalikan bilangan di sini adalah jika bilangan itu dikalikan nanti hasilnya adalah 1. Jadi 2, kalau kita tahu 2 itu artinya berapa? 2/1. Kita buat kepecahan 2/1
2/1, kebalikannya adalah 1/2. Jadi 2 itu kebalikannya adalah setengah. Kalau kita kalikan, hasilnya 2 kali 1, 2. 1 kali 2 juga 2. Maka 2/2 hasilnya 1. Udah, ini hanya sebuah pengetahuan ya tentang inverse bilangan. Yuk, langsung aja ke materi. Nah, langkah-langkah pembagian pecahan itu ada 3 langkah. Apa saja? Step 1, lihat pecahannya. Apakah ini pecahan biasa, pecahan campuran, atau pecahan desimal? Kalau pecahan biasa, kita langsung lakukan pembagian. Kalau pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Kalau pecahan desimal, kita ubah juga menjadi pecahan biasa. Itu langkah pertama, step pertama. Step kedua adalah balik bilangan pembaginya. Jadi nanti misalnya bilangan pembaginya itu dibalik atau dicari inverse-nya. Setelah itu, step ketiga adalah operasikan pecahannya. Dioperasikan pecahannya, gimana hasilnya? Itu. Biar lebih paham lagi. Nah, ini. Biar lebih paham lagi, nih tugasnya nih. Bukan tugas, maaf. Bu Roifa jelaskan satu-satu. Yang pertama, pembagian pecahan dengan pecahan. Pecahan dengan pecahan tuh gimana sih, Bu? Langsung aja ke contoh ya, biar lebih paham. Misalnya di soal Bu Roifa punya 2/3 dibagi 4/5. Nah, kita lihat dulu pecahannya. Pecahan biasa dua-duanya. Oke, langsung kita operasikan pembagian. Pembagiannya gimana? Nah, kita tulis yang awal dulu. Tadi apa? Step kedua, balik pembaginya. Nah, yang bagi apa? 4/5. Kita balik atau kita cari inverse-nya. Inverse-nya berapa? Nah, tapi inverse-nya sebelum di-inverse itu tandanya diganti. Yang tadinya pembagian diganti perkalian. Kok bisa, Bu? Iya, memang caranya seperti itu. 2/3 dikali 4/5. Langsung dibalik. Oke? Dari sini sudah. Nah, dari sini baru kita operasikan seperti biasa, seperti perkalian kemarin. 2 kali 5. Berapa 2 kali 5? 10. 3 kali 4, 12. Jadi 10/12. 10/12 kalau disederhanakan jadi 5/6. Dari sini paham? Masih agak bingung? Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua nih, Bu Roifa punya 1/5 dibagi 5/8. Caranya sama. Kita lihat, oh ternyata pecahan biasa dua-duanya. Kita tulis dulu yang awal. Baginya diganti perkalian. Setelah itu, angkanya dibalik yang belakang. 5/8 jadi 8/5. Setelah itu diapakan? Dikalikan langsung. 1 kali 8, 8. 5 kali 5, 25. Bu, dari sini sudah benar-benar. Mau disederhanakan lagi boleh. Tapi bilangan 8/25 ini sudah sampai sini sudah selesai. Tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah mulai paham? Good, kalau sudah mulai paham. Bu Roifa lanjutkan ke materi kita yang kedua. Di materi kita yang kedua adalah perkalian pecahan dengan bilangan asli. Pecahan dengan bilangan asli itu gimana, Bu? Nah, langsung saja ke contoh, nggih. Langsung ke contohnya. 15/9 dibagi 7 sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Ini bilangan pecahan, ini bilangan asli atau bilangan bulat. Kalau bilangannya seperti ini, maka harus kita ubah menjadi pecahan. Oke? 15/9 kita tulis dulu ya. Dibagi
7 kalau jadi bilangan pecahan berapa? 7 per 1. Setelah itu kita balik. Angkanya jangan lupa, pembagian jadi berkali. Yang setelah itu jadi 7 per 1 jadi 1 per 7. Kalau sudah dikalikan seperti biasa. 15 kali 1, 15. 9 dikali 7, 63. Dari sini saja sudah bisa, sudah benar. Mau disederhanakan lagi boleh aja. Oke, contoh yang selanjutnya, contoh bilangan selanjutnya. 6 dibagi 1 per 4. Caranya sama, 6-nya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Pecahan kalau jadi pecahan berapa? 6 per 1 dibagi 1 per 4. Setelah ini 6 per 1 ditulis dikali 4 per 1. Setelah itu diapakan? Setelah itu dikalikan seperti biasanya. 6 kali 4, 24. 1 kali 1, 1. Nah, kalau 24 dibagi 1, berapapun yang dibagi 1 itu hasilnya tetap. Jadi, bisa ditulis seperti ini atau langsung ditulis 24 saja. Oke? Bisa? Paham? Good, kalau paham. Lanjut ke materi yang ketiga. Pembagian pecahan dengan bilangan desimal. Di materi ketiga ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan dengan bilangan desimal. Contoh, langsung aja ke contoh biar nggak lama-lama. 15 per 9 dibagi 0,7. Ini pecahan biasa, ini pecahan desimal. Berarti caranya bagaimana? Diubah dulu ke pecahan biasa semua. 15 per 9 tetap dibagi 0,7. Nah, 0,7 di belakang koma ada berapa angka? Ada 1. Karena ada 1 angka, maka jadi 7 per 10. Setelah ini diapakan? Seperti biasanya, 15 per 9, tanda baginya diganti tanda kali, terus angkanya dibalik. Oke, 15 kali 10, 150. 9 dikali 7, 63. Bisa disederhanakan atau bisa diubah menjadi pecahan campuran? Bisa. Jadi berapa? Jadi 2, 24 per 63. Mau disederhanakan lagi? Boleh, terserah anak-anak. Tapi dari sini saja sudah benar. Contoh kedua. Di contoh kedua ini dari bilangan dari pecahan biasa yang dibagi dengan bilangan desimal. Nah, caranya gimana? Oh, sekarang diganti. Bilangan desimal dibagi dengan pecahan biasa. Kalau saya punya 0,03 dibagi setengah 1 per 2. Berapa? Caranya sama. 0,03 kita ubah jadi pecahan biasa dulu. Di belakang komanya ada berapa angka? Kita hitung ya. 1, 2. Ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti nanti per 100. Jadi 3 per 100 dibagi 1 per 2. Hasilnya berapa sayang? Ada yang tahu? Oke, yang sudah tahu disimpan. Jawabannya kira-kira benar apa salah ya? Nah, caranya gimana tadi? 3 per 100 dikali 2 per 1 berapa? 6 per 100. 6 per 100 bisa disederhanakan jadi 3 per 50. Dari sini paham? Good kalau paham. Untuk lebih menambah pemahaman anak-anak kelas 4A dan kelas 4B, maka tugasnya apa tugasnya? Tugasnya adalah mengerjakan aktivitas siswa 6 tugas mandiri yang tugas mandiri loh nggih, nomor 1 sampai 5. Cukup dikerjakan itu saja. Dikerjakan di buku tulis dengan caranya nggih.
Jangan lupa tugasnya untuk dikirimkan ke Bu Roifah. Bu Roifah tunggu sampai jam 8 malam. Sekian dari Bu Roifah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sarang